Pancasila, bela negara. Halo sahabat Kesbangpol, kali ini kita sedang berada di Kelurahan Harjobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman, Yogyakarta untuk mengikuti Latsar Bela Negara. Bagaimana keseruannya? Ini dia. Dan kewajiban kita Harjobinangun Jaya, jaya, jaya. Pancasila. Hormat.
GTKI untuk melindungi rakyat yang bekerja di luar negeri. Ya, rakyat yang mungkin mendapat ketidakadilan hukum harus dilindungi di aparat hukum. Maka yang dilindungi yang pertama rakyat, melindungi segenap benar. Nah, setelah melindungi baru memajukan kesejahteraan umum. Dan yang pertama melindungi rakyat dulu, selamat sih, jiwa raganya selamat. Nek selamat baru ngomong sandang pangan, memajukan kesejahteraan hukum. Yang dimajukan hukum, bukan kesejahteraan jasmani bangsa bangsa. Bukan sak dulu betul ya, memajukan kesejahteraan umum itu apa pokoknya kabeh. Kebutuhan makan. Tadi saya katakan kesehatan ya, kalau jatuh kesehatan langsung jatuh miskin. Ini kebutuhan anak untuk sekolah nggak bisa biaya kuliah. Akhirnya anak memupus impian dan cita-citanya. Maka dari itu, disinilah pentingnya negara. Nek banyak pinter-pinter itu, jadi sedikit beasiswa. Sehingga anak-anak itu bukan gue, anak biasa-biasa gue, pas anak ke bawah, bisa menaikkan derajat yang harga. Nek kan? Selain bahasa itu ada namanya yang sangat dekat dengan Bapak Ibu, kesenian. Seni, nah itu masuk dalam warisan budaya nasional. Seni itu adalah olah rasa, dan olah rasa yang kemudian diwujudkan dalam bentuk karya, seni rupa, kemudian kerajinan. Nah itu masuk. Kemudian ada namanya pengetahuan tradisional. Nah, apa itu? Terus minuman jamu rempah. Itu kan ibu apa ya? Ibu dan bapak kan tahu cara membuatnya. Dicatat apa enggak? Cara membuat makanannya. Dicatat. Nah, ada yang dicatat, tapi ada juga yang enggak dicatat. Ya, tetapi akhirnya terwujudkan dalam bentuk makanan dan minuman. Warisan budaya tak benda kita yang sudah menjadi warisan budaya dunia. Tahu? Ibu, bapak yang mungkin tahu yang sudah jadi warisan budaya dunia kita dari pengetahuan tradisional, jamu, batik. Tuh. Jadi kalau batik itu pengetahuan tradisional, pengetahuan dan nilai rasa yang kemudian diwujudkan dalam motif batik. Yang keraton bangsawan dengan yang kita yang biasa itu ada perbedaannya. Itu tidak tertulis, tetapi itu ada di alam pemikiran kita semua. Jadi kalau warisan budaya tak benda itu memang wujudnya adalah benda, tetapi yang diutamakan adalah yang ada di pikiran, ada di kepala kita, dan itu diturunkan kepada anak cucu kita. Kemudian di tempat bapak ibu masih melakukan mitoni. Nah, ya mitoni, mengapati, kemudian ada 7 hari, kalau meninggal 3 hari. Nah, itu masuk ke dalam apa? Objek upacara kebudayaannya. Adat istiadat atau masuk ritus. Nah, jadi kalau kegiatannya daun hidup dari mulai lahir sampai meninggal itu namanya masuk ke dalam ritus. Jadi ritus itu adalah daun hidup manusia mulai dari. Baik, terima kasih sebelumnya untuk Bapak pengacara ya. Mohon dimaklumi memang ketarnya. Oh bisa topi kebalik itu ibu. Saya bu bawa nih dari itu toh potan saya. Oh sabun. Oh Tuhan karena mengelakkan solehah semua yang ada
Berarti tahu kalau ini kan stop semua jurusan. Berarti dari depan, dari kiri, dari kanan, dari belakang harus sing nembak mesti tak ngerti ini. Kemudian yang kedua, stop satu arah tertentu. Berarti ini menyetop satu kendaraan. Balik kanan. Apa? Ikutan 2, laporan selesai di pemilihan angkutan lalu lintas. Laporan selesai. Laporan saya terima kembali ke sana. Silakan. Luar biasa. Semangat! Pagi! Luar biasa! Ya, di tempat. Gerak. Ya. Harjo Binangun, mana aksimu? Kami datang di sini dengan semangat tinggi. Setiap saat, setiap waktu, kami siap beraksi. Buka gigi, buka gigi, buka mulut, buka mulut, ketawa, ketawa. Siapa kita? Siapa kita? Indonesia. Hak dan kewajiban kita. NKRI. Harjo Binangun. Jaya. Garuda. Pancasila dasar negara, rakyat maju makmur sejahtera. Pribadi, ayo maju, ayo maju. Maksudnya saya mengajak panjenengan semua kalau tentang bela negara tadi disebutkan. Maksudnya kami berdiri di sini untuk menyampaikan beberapa hal tentang kaitannya dengan sinergitas antara masyarakat dengan para. Biar panjenengan itu tidak seolah-olah ketika Kamtipmas itu menjadi tanggung jawab yang berpakaian seperti ini. Di Kabupaten Sleman ada berapa kecamatan? Ada berapa kabupaten? 17 ya. Ada berapa kelurahan? 84 kelurahan. Kemudian jumlah penduduknya sekitar 1.130.000. Kemudian jumlah polisinya kita ideal betul. Ideal betul. Jumlah polisi 1.705. Kalau tak agam itu saya ketemu.
membahas tentang poin ya konsep Undang-Undang Dasar 45 dan amandemen. Kemudian aksi nyata bela negara berlandaskan Undang-Undang Dasar 45 itu seperti apa? Nah, gitu ya. Nah, tentu Bapak Ibu semua pasti juga sudah punya banyak pengalaman ya, punya banyak wawasan gitu ya. Khususnya terkait implementasi penerapan bela negara yang berlandaskan Undang-Undang Dasar 45. Jadi Bapak Ibu di dalam kehidupan sehari-hari ya pasti sudah menerapkan hak dan kewajibannya sebagai warga negara ya. Dan ini juga bagian dari bela negara. Nah, nanti kita akan coba kaji dasar hukumnya apa. Nah, gitu ya. Baik, terima kasih atas waktunya. Nama saya Saud dari Harjabinangun paling selatan. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar 45 adalah satu aturan yang disusun oleh tentunya para pemangku jabatan hari ini pemerintah yang diterapkan dan juga disosialisasikan serta dilaksanakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia. Tepuk tangan. Saud ya, luar biasa Pak Saud. Secara umum betul ya, itu jadi aturan gitu ya. Satu lagi yang putri, ibu-ibu, tadi bapak-bapak sekarang ibu. Nah, mungkin ada yang ingin menyampaikan pemahaman bapak ibu tentang Undang-Undang Dasar 45. Pasti saya yakin ibu bapak ibu ya semua udah paham. Nah, tinggal kita mengintens kembali. Nah, oke. Ini siapa yang ingin menyampaikan? Ini malu-malu atau ya, saya tunjuk ya atau Pak Ketua Gimana mengimplementasikannya di era digital? Sekarang apa digital ya Ibu ya? Apa yang ada digital sekarang? Nikah itu bisa online ya? Jodoh bisa online. Kalau bapak ibu di sini pengen masak pepes ikan nila nggak tahu bumbunya dia punya bapak ibu terus kan? Nah, bagaimana kita mengimplementasikan bela negara di digital? Karena bela negara itu bukan hanya kita berangkat perang loh. Bela negara kan ada militer dan non. Kalau militer sudah ada bagiannya sendiri, kita yang bagian non militer. Jadi kita dalam sekarang minimal menjaga nama baik orang dulu. Minimal itu. Contohnya gimana bela digital? Contohnya seperti ini Bapak Ibu misalnya, coba saya cek dulu di sini sudah punya HP semua belum? Oh, banyak kok. Ini loh sudah punya HP semua. Punya WhatsApp semua Bapak Ibu. Punya WhatsApp. Ada yang nggak suka update status nggak? Update status hobi? Kalau lagi suka update status, terus apa yang hubungannya? Jadi misalnya bapak ibu habis lagi ngopi deh, mau bikin kopi pagi, kopi hasil mangkuk gitu, terus dipotret, pagi enak nih kopi hasil mangkuk itu kita menyebutkan kopi itu batalnya dari hal sesimpel itu. Lagi makan nih kita di shawarma, lagi makan di shawarma itu
Dasar pelaksanaan kegiatan ini mendasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2011 tentang pedoman peningkatan kesadaran bela negara di daerah. Jadi dasarnya adalah Permendagri. Yang maksudnya saja latihan dasar bela negara dengan tema menumbuhkan kembali bela negara di era digital. Belum saya bukan sebagai kader bela negara, perlu saya menanyakan kepada saudara-saudara untuk dijawab dengan jelas dan tegas. Bersediakah saudara-saudara saya kukuhkan? Bersedia. Terima kasih. Perhatikan dan hayati kata-kata saya. Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Rabu tanggal 24 Juni 2026, bertempat di Balai Kelurahan Harjobinangun, saya Sekretaris Daerah mengumumkan secara resmi saudara-saudara sebagai kader bela negara. Saya percaya saudara-saudara dapat melaksanakan tugas dan amanat ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada saudara-saudara. Amin. Atas nama Bupati Sleman, Sekretaris Daerah Abu Bakar. Terima kasih. Selanjutnya kita akan Caranya Bapak Ibu semua dengan sikap sempurna khidmat, itu salah satu indikator 3 hari dididik sama Pak TNI sama kepolisian, luar biasa, sikap sempurna, tegak, itu yang salah satu indikator kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Di era digital saat ini, tantangan terhadap persatuan bangsa semakin kompleks. Informasi yang tidak benar, hoax, ujaran kebencian, provokasi, bentuk disinformasi dapat dengan mudah menyebar. Oleh karena itu, keberadaan kader bela negara harus mampu menjadi teladan di tengah masyarakat, menjadi agen pemersatu, serta mampu menyaring dan menyampaikan informasi yang benar dan menyejukkan. Nah, sahabat Bangpol, itu tadi keseruan Latsar Bela Negara yang diselenggarakan di Kelurahan Harjobinangun, Kabupaten Pakem, Sleman, Yogyakarta. Nantikan keseruan Latsar Bela Negara edisi berikutnya. Saya Istiqomah Intan melaporkan. Salam Pancasila, bela negara. Kita